Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kami dari tim PPL SMP Negeri 5 Surakarta akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik 3 yaitu telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah. Kelompok kami, kelompok 3 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Miftahul Janah, Hanisa Meliana, Laila Nurmalia, Hafiza Kurnia Indahsari, Flavia Rizkyana, dan saya sendiri Firman Muhammad Rizky. Perkenalkan, saya Laila Nurmalia. Di sini akan memaparkan mengenai mencermati format modul ajar dan komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah modul ajar. Nah, di sini ada terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum terdiri atas identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Untuk komponen inti terdiri atas tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, serta refleksi peserta didik dan pendidik. Yang terakhir ada lampiran. Di sini terdiri atas lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan peserta didik dan pendidik dan peserta didik, glosarium, serta yang terakhir ada daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Hafiza Kurnia Indahsari. Saya akan memaparkan alasan perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik pada dasarnya adalah unik. Mereka mempunyai karakteristik masing-masing dan berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik ini bisa saja terkait dengan profil belajar, minat, dan kesiapan belajar. Ini berarti bahwa guru tidak semestinya memperlakukan peserta didik dengan perlakuan yang sama, sehingga potensi belajar peserta didik dapat dioptimalkan. Selama proses pembelajaran, guru harus menggunakan beragam cara untuk memahamkan informasi atau pengetahuan baru kepada semua peserta didik dalam komunitas ruang kelasnya yang selalu beragam. Saya Flavia Rizkyana, pada kesempatan kali ini akan memaparkan mencermati rencana pembelajaran yang tertuang dalam modul ajar atau RPP yang dibuat oleh guru di sekolah PPL kami. Dalam mencermati modul ajar atau RPP, kita terdapat 6 komponen. Komponen yang pertama adalah kelengkapan komponen minimum. Pada modul ajar RPP dari guru di sekolah kami, sudah ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang jelas, tetapi belum sesuai dengan backward design atau dalam UBD design. Kemudian yang komponen kedua yang kita cermati adalah esensial dan bermakna. Ada 3 hal yang akan kita lihat, yaitu tujuan, kegiatan, dan asesmen. Untuk tujuan dari modul ajar atau RPP di guru di sekolah kami, tujuan pembelajaran telah termuat dalam modul ajar, namun CP yang dituju belum tercantum di dalam modul ajar itu sendiri. Kemudian tujuan dalam modul ajar sudah relevan dengan penerapan konsep. Modul ajar juga sudah memuat pertanyaan pemantik pada kegiatan apersepsi. Konsep utama yang akan dipelajari, pengetahuan inti, keterampilan, dan sikap yang akan dipelajari tertera secara jelas. Dan yang terakhir, konten sudah bebas dari muatan sara, pornografi, porno aksi, dan provokasi. Untuk komponen yang kedua yaitu kegiatan. Alur kegiatan tidak didetailkan sesuai alokasi waktunya. Kemudian rangkaian kegiatan belum mengakomodir kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kegiatan pengayaan dan remedial pada kegiatan ini belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Dan modul ajar sudah sesuai dengan konsep where to dalam model UPD, namun belum menunjukkan kegiatan yang memfasilitasi keunikan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selanjutnya pada asesmen, asesmen awal dilakukan dalam kegiatan asesmen diagnostik. Asesmen belum secara detail menjawab tujuan pembelajaran, dan asesmen memberikan umpan balik dalam bentuk kegiatan refleksi. Untuk kriteria dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran belum tertera secara jelas, dan asesmen sudah memuat proyek akhir berupa keterampilan membuat penyiraman air sederhana. Untuk komponen yang ketiga yang kita cermati pada modul ajar atau RPP yaitu berkesinambungan. Urutan pembelajaran di modul sudah sistematis, namun belum detail. Kemudian yang kedua, terdapat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen belum secara detail menjawab tujuan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah. Saya akan memaparkan lanjutan dari slide
sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mbak Bella, yaitu mencermati rencana pembelajaran yang tertuang dalam modul ajar atau RPP yang dibuat oleh guru di sekolah PPL. Yang keempat yaitu kontekstual. Modul ajar hanya menyesuaikan kondisi lingkungan belajar SMP Negeri 5 Surakarta. Lalu modul ajar tidak secara detail mengakomodir kebutuhan masing-masing siswa. Selanjutnya, modul ajar tidak memuat kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Poin yang kelima yaitu sederhana. Bahasa yang digunakan dalam modul ajar jelas dan juga mudah dipahami. Bahasa atau istilah sudah dicantumkan dalam glosarium. Yang keenam, komponen pendukung. Pemilihan sumber atau media sudah bervariasi, sudah terdapat kegiatan remedial atau pengayaan, dan yang terakhir sudah dicantumkan dalam daftar pustaka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanisa Meliana. Di sini saya akan menjelaskan secara berkelompok menelaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik dari sebuah contoh perencanaan pembelajaran yang disediakan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan perencanaan pembelajaran IPA yang disusun oleh Guru Pamong, tempat kami melaksanakan PPL yaitu SMPN 5 Surakarta telah sesuai dengan capaian pembelajaran. Namun, proses pembelajaran belum sesuai dengan penerapan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tidak semestinya memperlakukan peserta didik dengan perlakuan yang sama sehingga potensi belajar peserta didik dapat dioptimalkan. Selama proses pembelajaran, guru harus menggunakan berbagai cara untuk memahamkan informasi atau pengetahuan baru kepada semua peserta didik dalam komunitas ruang kelasnya yang selalu beragam. Saya, Firman Muhammad Rizky, selanjutnya akan memaparkan bagaimana cara mendiskusikan dan mengidentifikasi kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dilihat dari ruang lingkup materi pembelajaran, proses pembelajaran, produk hasil belajar, dan kondisi lingkungan belajar. Poin yang pertama adalah menyesuaikan ruang lingkup materi. Mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, menyesuaikan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, dan yang ketiga adalah merancang bagaimana lingkup materi dipelajari oleh peserta didik. Berikutnya, poin yang kedua adalah menyesuaikan proses pembelajaran. Caranya adalah dengan mengidentifikasi kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, menyediakan berbagai bahan dan media belajar untuk memberikan peserta didik alternatif pilihan dan media belajar. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok, berpasangan, atau mandiri. Yang keempat, menggunakan materi bacaan yang sama. Pendidik memberikan penugasan atau pertanyaan berbeda kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan, kebutuhan belajar, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyesuaikan produk hasil belajar. Nah, jadi dalam hal ini, aktivitas belajar yang mensyaratkan peserta didik menghasilkan produk disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakter peserta didik. Dalam penyusunan produk hasil belajar, jadi kita harus memperhatikan prinsip. Yang pertama adalah terlihat secara fisik, kemudian mencerminkan tingkat pemahaman peserta didik, dan dapat digunakan sebagai bentuk asesmen sumatif maupun formatif. Contohnya saja, untuk kelompok peserta didik yang gemar menulis dan visual bisa dengan tugas menulis laporan dengan ilustrasi atau infografis. Untuk kelompok yang gemar bercerita, tugas berupa membuat rekaman sandiwara. Kemudian untuk kelompok peserta didik yang kinestetik, bisa melakukan presentasi dalam bentuk drama singkat atau gerakan yang menunjukkan siklus air. Yang terakhir, D. Mengondisikan lingkungan belajar. Caranya adalah mengubah tata letak ruang kelas secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan aktivitas belajar, memanfaatkan lingkungan sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kantin, kebun sekolah, dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir adalah menyepakati aturan bersama peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Kiranya itu presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kami akan membuka atau menjawab pertanyaan teman-teman lewat komentar di video YouTube ini. Sekian presentasi kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.